melihat penampakan alam seperti ini atau penampakan alam seperti ini merupakan hasil dari proses erosi dan bagaimana prosesnya terjadi. Untuk memahami lebih lanjut tentang erosi, yuk kita simak percobaan berikut ini. Erosi merupakan suatu fenomena pengikisan tanah atau batuan yang disebabkan oleh tenaga-tenaga tertentu, misalnya seperti aliran air angin, gelombang laut, atau bahkan es. Erosi memiliki istilah khas masing-masing berdasarkan penyebabnya, misalnya seperti abrasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh gelombang laut, eksarasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh es. Di awal video sudah menyaksikan beberapa kenampakan hasil erosi. Kalau yang ini merupakan kenampakan hasil erosi oleh gelombang laut atau abrasi, sedangkan yang ini merupakan kenampakan erosi hasil erosi oleh aliran air yang ada di permukaan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi, ada beberapa keberadaan vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman yang ada di atas tanah, iklim, topografi, dan sifat fisik tanah. Faktor iklim adalah curah hujan, faktor yang paling besar dalam menentukan laju erosi. Nah, dari curah hujan itu apa saja faktor yang mempengaruhi, yaitu jumlah, intensitas, dan frekuensi banyaknya hujan yang terjadi dalam satu hari. Selanjutnya, tutupan vegetasi itu mengurangi erosi dengan cara mengurangi energi dari tetesan air hujan. Jadi energi yang dari awan itu berhenti untuk mengurangi pada saat proses transport. Faktor selanjutnya, kemiringan lereng. Jika semakin besar maka laju erosi akan semakin besar. Kenapa? Karena kecepatan aliran air sangat menuruni lereng itu. Terakhir, sifat-sifat fisik tanah akan mempengaruhi laju erosi pada tanah atau dapat disebut dengan erobilitas tanah. Erobilitas tanah yaitu tekstur kandungan pada bahan organik, porositas, dan laju infiltrasi. Yang dimaksud di sini adalah tekstur kandungan bahan organik, porositas, dan laju infiltrasi yang dipengaruhi terhadap agregat atau lemah tidaknya tanah dalam mempengaruhi atau menghadapi erosi terus. Untuk membuktikannya, sekarang kita akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan tentang kaitan antara keempat faktor iklim, tutupan vegetasi, kemiringan lereng, dan sifat fisik tanah terhadap proses terjadinya erosi. Alat-alat yang perlu disiapkan yaitu ada 3 botol aqua besar, 3 buah gelas plastik, 1 jember, dan 2 loyang plastik. Faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi yang pertama yaitu iklim. Nah, di sebelah kiri ada botol dengan intensitas deras dan yang kanan ada botol dengan intensitas kecil. Pengujian yang dilakukan pada faktor iklim terhadap proses terjadinya erosi dapat didapatkan hasil bahwa faktor iklim berupa hujan dengan jumlah, intensitas, dan frekuensi banyaknya air yang dituangkan mempengaruhi banyaknya sedimentasi yang tertampung pada wadah penampungan. Intensitas air deras atau deras diibaratkan pada hujan deras, itu berarti intensitasnya tinggi, banyaknya jumlah sedimentasi yang terjadi. Kalau intensitas air kecil atau yang bisa diibaratkan pada gerimis itu adalah intensitasnya rendah, yang membuat jumlah sedimentasi airnya sedikit. Aliran air yang lebih besar ini memiliki kekuatan untuk mengikis dan mengangkut partikel tanah lebih efektif daripada gerimis. Kekuatan tetesan hujan yang lebih besar dan lebih cepat pada hujan deras memiliki energi kinetik yang lebih tinggi. Ketika tetesan ini menghantam tanah, mereka dapat memecahkan agregat tanah dan memindahkan partikel-partikel kecil yang mempermudah erosi. Ditandai dengan wadah penampung yang keruh pada botol intensitas air deras atau besar. Baik, yang kedua untuk faktor penyebab terjadinya erosi yaitu tutupan vegetasi. Yang botol pertama ini sebelah kiri saya yaitu botol dengan vegetasi. Botol sebelah kanan saya non vegetasi. Mari kita buktikan.
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada faktor tutupan vegetasi terhadap proses terjadinya erosi, dapat dihasilkan bahwa tutupan vegetasi itu mengurangi erosi dengan cara tetesan air hujan jadi energi dari awan yang jatuh ke bawah mengenai daun baru jatuh ke tanah. Itu energi yang berkurang sangat besar. Energi yang berkurang itu akan mengurangi proses erosi yang disebut dengan detasemen atau pelepasan. Tutupan vegetasi juga mengurangi pada saat proses transport. Lalu tanaman yang kecil dan rapat lebih efektif mengurangi erosi daripada tanaman yang tinggi dan besar. Jadi di sini tanaman rumput memiliki efektivitas lebih tinggi dalam mengurangi erosi daripada pohon-pohon yang tinggi, serta lahan yang tanpa vegetasi yang malah menambah sedimentasi yang terjadi, ditandai dengan wadah penampung yang keruh pada botol non vegetasi. Hal ini karena tingkat erosi yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya pada faktor ketiga yaitu kemiringan lereng. Yang di sebelah kanan saya itu landai atau 0 derajat, yang sebelah kiri saya itu 45 derajat. Untuk membuktikan apakah tanah ini larut dalam erosi, mari kita coba. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada faktor kemiringan lereng terhadap proses terjadinya erosi, dapat dihasilkan bahwa kemiringan lereng yang terjal pada lereng yang lebih air hujan dan aliran air permukaan akan mengalir lebih cepat. Kecepatan aliran yang tinggi meningkatkan energi erosi air dan dapat menyangkut partikel tanah lebih efektif daripada pada lereng yang lebih landai. Semakin miring suatu lereng, maka kemampuan dalam mengangkut erosi itu akan semakin besar. Kemudian di sini lereng yang berbentuk terjal ini akan lebih mudah tererosi daripada lereng yang berbentuk landai. Kemiringan yang berbentuk terjal itu potensial untuk terjadinya erosi pada lebih besar daripada lereng yang berbentuk landai. Ditandai dengan pada botol yang sebelah kanan ini terjadinya tanah tidak mengalami erosi, yang di sebelah kiri mengalami erosi terlalu banyak. Faktor yang keempat yaitu berdasarkan sifat fisik tanah. Di sebelah kanan saya yaitu ada tanah dominan debu atau pasir. Yang kedua atau yang di tengah ini adalah tanah bertekstur lempung. Yang ketiga adalah tanah biasa. Nah, untuk membuktikan tingkat erosi dari ketiga jenis tanah ini, mari kita simak videonya. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada faktor sifat fisik tanah terhadap proses terjadinya erosi, dapat didapatkan hasil bahwa sifat fisik tanah yang bertekstur lempung, partikel lempung itu kecil yang akan lebih mudah terangkut dibandingkan partikel pasir yang besar. Apabila keduanya dalam kondisi lepas-lepas, maka lempung itu akan lebih mudah terangkut daripada material pasir. Lempung itu biasanya tanahnya cenderung lengket karena daya kohesinya tinggi atau daya lekat antar partikel lempung itu tinggi sekali sehingga dia lengket jika terjadi erosi. Tanah yang bertekstur lempung itu cenderung lebih kuat menahan erosi daripada pasir. Hal ini ditandai dengan wadah penampung yang keruh pada botol pasir. Hal ini karena tingkat erosi yang sangat tinggi. Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan tadi, faktor iklim seperti intensitas dan frekuensi hujan berpengaruh pada proses erosi. Hujan deras akan menimbulkan sedimentasi yang
lebih banyak daripada gerimis karena intensitasnya tinggi. Aliran air yang besar akibat hujan deras memiliki kekuatan untuk mengangkut partikel tanah dengan efektif. Sedangkan tetesan hujan yang cepat dapat memecah agregat tanah dan mempermudah terjadinya erosi. Yang kedua, faktor tutupan vegetasi berpengaruh terhadap proses erosi karena vegetasi dapat mengurangi erosi dengan menyerap air hujan dari awan. Air yang jatuh akan diserap oleh pohon dan daun, mengurangi energi yang dapat menyebabkan erosi. Tanaman rendah dan rapat lebih efektif dalam mengurangi erosi dibandingkan dengan tanaman tinggi. Tanah tanpa vegetasi akan menambah sedimentasi yang terjadi. Yang ketiga, faktor kemiringan lereng memiliki pengaruh signifikan terhadap proses terjadinya erosi. Lereng yang lebih terjal menyebabkan air hujan atau aliran permukaan mengalir lebih cepat, meningkatkan energi erosi air. Lereng yang terjal memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengangkut erosi daripada lereng yang landai, sehingga lereng terjal memiliki potensi lebih besar untuk mengalami erosi daripada lereng landai atau lurus. Yang keempat, sifat fisik tanah seperti tekstur dan partikel mempengaruhi proses erosi. Tanah bertekstur lempung lebih mudah terangkut daripada pasir. Karena lempung memiliki daya kohesi yang tinggi, tanah lempung cenderung lebih kuat menahan erosi dibandingkan dengan pasir karena daya lekat antar partikelnya yang tinggi.